Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Fitriani dengan NIM 1264052010047 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 3B. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai review jurnal yang berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif oleh Muhammad Al-Hada Faudilah Habib dari Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pemberdayaan Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Al-Hada Faudilah Habib, SSOSIO. Dan berikut adalah video pemaparannya. Pada jurnal kali ini berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif dari Journal of Islamic Tourist, Halal Food, Islamic Traveling, and Creativity Economy dengan volume 1 nomor 2 November 2021 yang berhalaman dari 106 sampai dengan 134 dengan penulis Muhammad Al-Hada Faudilah Habib. Pereview yaitu Nana Fitriani yang direview pada tanggal 16 Oktober 2021. Tujuan utama penelitian ini dilakukan guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. Untuk subjek penelitiannya sendiri ada BUM desa dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Dan untuk teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan teknik studi pustaka. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat serta beberapa teori pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis studi-studi atau program pemberdayaan masyarakat. Beberapa teori yang dibahas dalam bagian ini diantaranya adalah teori ABCD atau Asset Based Community Development, teori stakeholder, konsep peningkatan ekonomi masyarakat, konsep ekonomi kreatif, tipologi masyarakat, serta alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM desa. Konsep pembangunan yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik ini begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle-down effect atau efek rambatan yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Lahirnya konsep pemberdayaan masyarakat ini sebagai lawan dari konsep pembangunan yang terbukti telah gagal diterapkan, dalam arti efek yang diharapkan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun implikasi negatif dari penerapan ekonomi neoklasik diantaranya yang pertama yaitu mempersempit lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan dalam ekonomi neoklasik lebih menekankan industrialisasi sehingga meminimalisir tenaga kerja dengan dalih efisiensi. Dengan demikian, paradigma ini sebenarnya cocok untuk efisiensi namun tidak cocok untuk pemerataan ekonomi masyarakat. Nah, yang kedua, tergadaikannya kedaulatan ekonomi bangsa karena dalam ekonomi neoklasik semua sumber daya sebisa mungkin dikomersialisasikan atau dijual untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, termasuk sumber daya alam yang dimiliki. Nah, yang ketiga, tidak terjaminnya kesejahteraan buruh. Kondisi ini terjadi karena negara yang menerapkan ekonomi neoklasik sengaja menekan upah pekerja untuk menarik investor asing. Adanya kondisi-kondisi negatif yang ada di jurnal dijelaskan sebagai implikasi dari penerapan ekonomi neoklasik yang begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle-down effect, sehingga munculnya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk membalikan paradigma ekonomi neoklasik. Model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat itu memiliki beberapa komunitas masyarakat yang ada di desa sendiri. Misalnya ada BUM desa, ibu-ibu PKK, kelompok tani atau kelompok remaja yang merupakan aset desa yang sangat berharga. Nah, adapun yang dimaksud aset dalam konteks ini adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri,
Kemudian bisa juga berupa ketersediaan sumber daya alam seperti bentang alam yang indah, ladang yang subur, pantai yang menghasilkan banyak ikan, atau sungai yang menghasilkan pasir. Secara sederhana, pendekatan ABCD dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada aset lokal yang terdapat di suatu wilayah. Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCD ini akan mampu memberikan kesempatan kepada mitra untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dengan menggunakan potensi yang dimilikinya sendiri, sehingga akan menciptakan suatu kemandirian bagi masyarakat mitra. Dalam pendekatan ABCD, masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan tidak disebut sebagai kelompok yang lemah atau tidak memiliki potensi apa-apa. Namun, masyarakat justru dipandang sebagai suatu kelompok yang sebenarnya telah memiliki potensi untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan, termasuk permasalahan peningkatan taraf hidup atau sosioekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebenarnya masyarakat yang belum berdaya disebabkan karena ketiadaan akses untuk memaksimalkan potensi yang telah dimiliki, atau karena masih terbatasnya sistem sumber daya yang mampu memfasilitasi masyarakat dalam rangka memanfaatkan potensi yang telah dimilikinya. Nah, dalam pemberdayaan diperlukan adanya fasilitator yang berperan untuk mengidentifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat. Di samping itu, fasilitator juga berperan dalam menghubungkan potensi yang ada dalam masyarakat dengan sistem atau model pemberdayaan yang tepat. Dalam hal ini, fasilitator juga bisa membantu untuk menghubungkan ke berbagai lembaga atau badan atau kelompok lain yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam rangka pengembangan potensi masyarakat mitra dengan jaringan yang lebih luas lagi. Dengan demikian, aspek kesadaran akan masalah ini merupakan aspek yang sangat penting karena tanpa adanya kesadaran, masyarakat tidak akan berubah atau tidak akan berusaha berubah dari kondisi permasalahan yang sebenarnya tengah dihadapinya. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan, yaitu ada problem-based approach, need-based approach, right-based approach, dan asset-based approach yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada problem-based approach. Problem-based approach merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Dengan adanya kesadaran ini, masyarakat setempat akan melakukan perubahan atau berusaha untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya. Dengan demikian, aspek kesadaran akan masalah ini merupakan aspek yang sangat penting karena tanpa adanya kesadaran, masyarakat tidak akan berusaha berubah dari kondisi permasalahan yang sebenarnya tengah dihadapi. Yang kedua ada aspek need-based approach. Merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Kebutuhan dasar merupakan hal yang sangat penting dan harus terpenuhi terlebih dahulu dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan kebutuhan hidup, kenyamanan, dan kesejahteraan. Kebutuhan anggota masyarakat berupa sandang, pangan, dan papan merupakan hal yang harus ada pada tiap-tiap anggota masyarakat sebagai wujud tercukupnya kebutuhan dasar. Aspek ini harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum masyarakat diberdayakan untuk melakukan sebuah perubahan. Hal ini dikarenakan masyarakat akan sangat susah untuk diberikan inovasi-inovasi pemberdayaan sebelum terpenuhnya kebutuhan dasar terlebih dahulu. Yang ketiga, ada aspek right-based approach yang merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, prinsip aspek ini adalah menggunakan bantuan modal untuk memulai melakukan sebuah usaha perubahan menuju kemandirian. Pemberian modal ini digunakan untuk menunjang kegiatan dalam proses pemberdayaan. Aspek ini cukup penting karena untuk berjalannya sebuah program di awal-awal butuh dana operasional agar kegiatan pemberdayaan
dapat berjalan sesuai rencana. Nah, dan yang terakhir ada aspek asset based approach, yang merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Potensi yang dimaksud di sini seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, gotong royong, dan solidaritas masyarakat setempat. Beberapa potensi inilah yang merupakan aset besar dan sangat berharga dalam pemberdayaan masyarakat melalui rasa kebersamaan, kerukunan, dan solidaritas dalam diri masyarakat dapat diharapkan memunculkan kecerdasan, kepekaan sosial sehingga masyarakat dapat dengan mudah bekerja sama dengan solid dan mampu menciptakan inovasi-inovasi produk usaha yang baru dan yang mengagumkan. Selain keempat aspek yang telah disebutkan sebelumnya, ada satu aspek lain yang perlu diperhatikan juga dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu aspek sumber daya alam. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan Asset Based Community Development atau ABCD merupakan sebuah pendekatan yang menjadikan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri sebagai kekuatan dalam pengembangan sebuah masyarakat. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCD ini diantaranya adalah sumber daya manusia, institusi atau asosiasi atau organisasi, sumber daya alam, finansial atau ekonomi, opportunity, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tentu saja tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan atau stakeholders, seperti pemerintah sebagai pembuat penyusun dan pelaku pemberdayaan, kemudian pihak swasta, akademisi, masyarakat yang diberdayakan, dan berbagai pihak lain. Pada tahap ini akan diketahui masalah-masalah sesungguhnya yang secara nyata dihadapi oleh masyarakat, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, dan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya, hasil dari pemetaan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat tugas pokok dan fungsi masing-masing aktor yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat ini tampaknya terus didukung dan dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dan daya saing di era globalisasi. Tujuannya agar masyarakat tidak ketinggalan zaman dan memiliki daya saing di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Secara konseptual, ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, bervariasi, dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui perubahan-perubahan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Sementara itu, secara konseptual masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama atau golongan besar ataupun kecil dari beberapa manusia yang melakukan interaksi dan saling bergaul dalam lingkungan sosial yang berupa satu kesatuan, hidup secara mandiri, bebas dan menghasilkan suatu kebudayaan, nilai, dan norma sosial. Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat dalam konteks ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menaikkan derajat atau kualitas kehidupan masyarakat dengan cara perbaikan pengelolaan sektor usaha masyarakat. Nah, tahap asesmen merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki. Untuk metodenya sendiri bisa dilakukan dengan melakukan observasi atau melihat langsung ke lokasi, kemudian in-depth interview atau wawancara mendalam kepada masyarakat calon mitra, kemudian ada studi pustaka dengan melihat dokumen-dokumen atau arsip yang dimiliki desa. Dengan mengetahui potensi masyarakat, kita dapat menentukan metode apa yang tepat dalam penuntasan permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat selama ini. Nah, kegiatan pelatihan ini mirip seperti kegiatan penyuluhan berupa edukasi mengenai bagaimana cara berwirausaha
dengan mengelola sektor usaha yang baik. Kemudian memberikan beberapa eksperimen dan contoh bagaimana memulai mengelola sektor usaha yang baru. Nah, selanjutnya memberikan tips atau strategi yang bisa dilakukan agar produk bisa laku, dipasarkan, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Potensi dasar. Potensi ini merupakan modal dasar dari masyarakat yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan, terdiri dari potensi alam, potensi penduduk, serta lokasi atau letak wilayah. Hal ini dapat diketahui berdasarkan realitas bahwa terdapat beberapa wilayah yang memiliki akses jalan raya yang mudah dilalui di berbagai macam kendaraan. Dan ada pula wilayah yang masih memiliki akses jalan raya yang buruk dan sulit dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Hal ini dapat dipahami karena dengan adanya akses informasi yang baik, penduduk desa atau kelurahan bisa belajar atau mendapatkan berbagai informasi dari desa atau bahkan perkotaan lain di luar wilayahnya, sehingga apa yang sudah pernah berhasil dilakukan di wilayah lain bisa dicontoh dan diterapkan di daerahnya. Masyarakat yang sudah maju cenderung memiliki SDM dengan tingkat pendidikan yang tinggi, sedangkan masyarakat yang kurang maju memiliki penduduk yang belum mengetahui pentingnya pendidikan. Berdasarkan keragaman indikator fisik dan non-fisik, dalam menentukan pergolongan masyarakat serta mempertimbangkan perbedaan karakteristiknya, sehingga pengelompokan masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa bagian dengan didasarkan pada lingkungan fisik yang sama, sosial budaya masyarakat, posisi geografis, kondisi spesial, dan administrasi atau tingkat perkembangan masyarakat. Nah, dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dibutuhkan berasal dari ide, gagasan, bakat atau talenta, dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat. Inovasi merupakan suatu transformasi ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat. Konsep penemuan menekankan pada penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya original yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Ekonomi kreatif yang di dalamnya terdapat industri-industri kreatif memiliki daya tawar yang tinggi dalam ekonomi berkelanjutan karena individu-individunya memiliki modal kreativitas yang mereka gunakan untuk menciptakan inovasi. Pemaparan konsep ekonomi kreatif yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu alternatif bidang usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, pengembangan model ide dan talenta yang bersumber dari masyarakat itu sendiri juga dapat menciptakan suatu produk inovasi yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, pola pikir kreatif yang dimiliki oleh masyarakat ini ditujukan sebagai potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut dengan istilah BUM Desa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah bersama dengan masyarakat setempat, memiliki alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM Desa yang tersaji dalam gambar yang ada di jurnal. Dapat diketahui bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Nah, tahap persiapan ini meliputi pemetaan atau tipologi desa berdasarkan karakteristik yang dimiliki masing-masing desa. Kemudian melihat kesiapan dan potensi SDM calon pengelola BUM Desa yang akan menjalankan seluruh kegiatan operasional BUM Desa. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan BUM Desa adalah sistem rekrutmen tenaga pengelola atau SDM yang harus mampu menjaring tenaga-tenaga profesional di bidangnya dan memiliki komitmen kerja yang tinggi. Adapun salah satu bidang usaha yang bisa dipilih untuk program pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa adalah di bidang ekonomi kreatif seperti usaha kuliner, fashion, kerajinan tangan, dan sebagainya. Namun demikian tetap harus menyesuaikan dengan potensi SDM dan SDA yang dimiliki
oleh masing-masing daerah berdasarkan hasil analisis tipologi masyarakat yang telah dilakukan. Itulah tadi pemaparan dari hasil penelitian. Selanjutnya adalah kekuatan penelitian. Kekuatan penelitian di sini metode yang digunakan sudah cukup lengkap dan mudah dipahami. Nah, untuk kelemahan penelitiannya, saya sarankan menggunakan teknik wawancara tatap muka langsung kepada masyarakat agar bisa memperoleh jawaban yang lebih mendalam dan masukan-masukan dari masyarakat yang tidak bisa dilakukan oleh metode kualitatif. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa munculnya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia diterapkan di negara-negara berkembang Asia lainnya. Nah, konsep pembangunan yang dibawa oleh paradigma ekonomi klasik ini begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle-down effect yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Nah, secara konseptual, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat people center atau berpusat pada manusia, participatory atau partisipatif, empowering, diberdayakan, dan sustainable atau berkelanjutan. Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat seringkali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua teori pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan dalam paper ini adalah teori ABCD atau Asset Based Community Development dan teori stakeholders. Teori ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat itu sendiri. Nah, berdasarkan teori ABCD, tahap penting yang perlu dilakukan sebelum menjalankan program pemberdayaan adalah mengenal karakteristik masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki dengan cara melakukan studi tipologi masyarakat. Secara sederhana, tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik, keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif di setiap daerahnya. Itulah tadi hasil review dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi pendengar dan semoga dapat dipahami. Dan apabila ada salah-salah kata dalam mengucap baik disengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.